Halo warga OGI, pada bulan Juli 2023, Sekretariat OGI bersama dengan Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN Bappenas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang melaksanakan 6 komitmen yakni 1 data KSB, penguatan forum pelayanan inklusif setara andalan atau Yasinan, Posyandu Gotong Royong, pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong, penataan organisasi perangkat daerah, dan program perdaerah pemberdayaan gotong royong atau PDPGR. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2023, monitoring dan evaluasi dilakukan pada aksi revitalisasi Posyandu Gotong Royong dan Forum Yasinan. Pada program revitalisasi Posyandu, tim mengunjungi Posyandu Gotong Royong Mawar Putih 1 di Desa Kalimantong, Kecamatan Brangene. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 225 posyandu di Sumbawa Barat yang sebagian besar baru menyediakan layanan berkaitan dengan kesehatan. Sementara itu, posyandu sebagai pos layanan terpadu semestinya dapat menjangkau lebih dari layanan kesehatan saja. Posyandu Gotong Royong hadir sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan pada tingkat komunitas. Hingga Juli 2023, telah terdapat 228 posyandu gotong royong yang tersebar di 64 desa atau kelurahan dengan 684 agen gotong royong yang akan mengumpulkan data kesehatan dan kependudukan. Agen tersebut terbagi ke dalam agen pelayanan, agen pemberdayaan, dan agen pembangunan. Jadi sistem digitalisasi untuk pembukuannya, semua yang ada kita integrasikan dengan posyandu yang ada di Kecamatan Brangene. Jadi begitu masyarakat datang ke posyandu tetap membawa jempitan dalam bentuk sampah. Kemudian setelah itu kita kumpulkan menjadi satu, setelah menjadi satu kita timbang di bank sampahnya langsung. Nah, setelah bank sampah mengelola hal ini, jadilah dalam bentuk uang. Diuangkan kemudian menjadi kas dari posyandu itu sendiri. Di sini pelayanannya bukan saja pelayanan di bidang kesehatan, tetapi sekarang itu sudah di semua OPD itu dari terintegrasi pelayanannya, baik dari ibu ibu hamil, kemudian ibu nipas, kemudian ibu menyusui, kemudian bayi, balita, kemudian remaja, sampai dengan usia produktif, sampai dengan lansia. Jadi layanannya itu dilaksanakan di terintegrasi di posyandu, sehingga apa yang menjadi sesuai tadi juga harapan daripada masyarakat terkait apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu bisa langsung ada intervensinya di tingkat posyandu itu sendiri. Tentunya harapan ke depan yang mana kami dari Dinas Kesehatan sendiri, sehingga masyarakat itu bagaimana masyarakat itu mencapai derajat kesehatannya yang setinggi-tingginya. Layanan yang didapatkan oleh masyarakat itu bisa paripurna dengan adanya posyandu gotong royong ini. Sehingga nantinya semoga dengan posyandu gotong royongnya ini ke depan kami bisa masyarakat kami nanti bisa menjadi masyarakat yang lebih merasakan apa yang menjadi manfaat daripada layanan yang dilakukan di posyandu. Program yang dikunjungi selanjutnya ialah Forum Yasinan atau Pelayanan Inklusif Setara Andalan yang menjadi media pengaduan dan penyelesaian masalah bersama yang disampaikan oleh agen gotong royong ataupun masyarakat awam. Forum Yasinan telah rutin dilaksanakan setiap malam Jumat sejak tahun 2016. Sejak dilaksanakannya pada tahun 2016 hingga Juli 2023, terhimpun lebih dari 2.300 aduan yang meliputi berbagai bidang. Sampai saat ini, 85% aduan telah ditindaklanjuti dan 15% sisanya merupakan aduan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun, tetap akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan instansi vertikal yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih atas kunjungan
Bapak Direktur, kemudian dari Bappenas, ya terkait dengan evaluasi dan monitoring kepesertaan ya Kabupaten Sumbawa Barat dalam Open Government lokal, OGP lokal. Ya, dampak dari beberapa komitmen yang sudah kita sepakati sebagai anggota dari OGI, ya itu ada bagaimana pemerintahan ini bisa terbuka, transparan, akuntabel, inklusi, inovatif. Nah, ini yang terus kita galakkan. Nah, karena memang dari awal motivasi kami masuk menjadi anggota OGP, ya karena ya pemerintahan ini harus dijalankan dengan partisipatif, dengan kolaboratif, kemudian terbuka, kemudian bagaimana dia bisa setara, inklusi. Memang itu harapan. Nah, ini adalah sebuah keniscayaan lah. Kalau tidak seperti itu, maka tujuan-tujuan pembangunan bisa kita capai tapi terlalu sulit. Dan tidak segampang kalau itu bisa kita bangun kerja-kerja yang transparan, terbuka, dengan kolaborasi partisipatif. Ini yang kita lakukan. Jadi dampak dari beberapa komitmen satu tentang bagaimana kita mengembangkan kolaborasi kerjasama dengan masyarakat sipil, universitas dan lain sebagainya, itu program yang tidak mungkin, contoh bebas buang air besar sembarangan, ringan. Tetapi kalau kita kerja sendiri tidak mungkin. Tapi dengan partisipasi kolaboratif melibatkan seluruh stakeholder, ya dengan gotong royong, alhamdulillah. Jadi program yang sangat lama itu bisa selesai dalam 100 hari. Kemudian bagaimana KSB satu data kita kembangkan. Nah, itu sekarang data-data itu harus mudah sekali diakses. Termasuk data-data yang soal stunting, soal kemiskinan ekstrim, soal berapa orang yang miskin, berapa orang yang punya rumah tidak layak huni, yang butuh rumah baru, apa segala macam. Itu semua sekarang sudah bisa diakses dan sangat membantu. Apalagi terkait dengan kelangkaan LPG, apa segala macam, tabung gas 3 kilo, apakah ini tepat sasaran, ini semua terpantau dengan baik. Dengan KSB satu data dan semakin transparan terbukanya ini semakin gampang terpantau. Termasuk juga bagaimana memfungsikan Posyandu sebagai pusat pelayanan, sebagai pusat pemberdayaan, kemudian sebagai pembangunan. Di Posyandu ini harus ada pusat diskusi. Nah, di situ ada diskusi, ada solusi, ada eksekusi di situ. Nah, itu dengan agen-agen gotong royong yang luar biasa. Setiap periuk, setiap blok area, ya satu blok area paling-paling mengurusi 100 sampai 150 rumah tangga. Itu diurus oleh 3 orang agen gotong royong. Ada 228, nah berarti ada sekitar 700 agen. Nah, ini yang terus menggerakkan gotong royong, mendiskusikan, terus apa saja permasalahan kemudian dilaporkan nanti pada forum yasinan. Nah, forum yasinan ini adalah forum pengaduan, sudah diintegrasikan dengan sifat lapor. Nah, saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang sangat baik dan itu juga berhasil menurunkan tingkat demonstrasi segala macam itu. Dengan komitmen itu, nah mereka bisa nanya. Bahkan kalau tidak diintegrasikan dengan spamnya sendiri tidak terisi nanti, tidak ada laporan gitu. Karena banyak sudah di yasinan. Nah, sehingga sekarang supaya ini terbaca dengan baik dan bisa dibaca secara digital, makanya diintegrasikan spam laporan dengan pengaduan yang disampaikan pada forum yasinan. Ini ada semua komitmen ini dampaknya sangat bagus dalam kita menyelenggarakan pemerintahan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga semakin transparan, terbuka dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini ya yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi komitmen ini yang dievaluasi oleh Bappenas ini betul-betul bukan evaluasi ya, tetapi memang ini kebutuhan kami, kebutuhan pemerintah untuk ini. Kalau ini sukses, komitmen ini berhasil kita laksanakan 6 komitmen ini, insya Allah ya pemerintah akan semakin baik dan capaian-capaian pembangunan kinerja pemerintah juga dia tentu akan semakin baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segitu dulu warga Ogi untuk kunjungan Ogi di daerah OJP lokal. Sampai jumpa di daerah yang lain.